Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Fisikawati. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Nurul Hikmah Jonggol. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 8 Oktober di kelas 10 dengan tema menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa tentang semangat. Yes. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lahum la tufsidu fil ardi qalu ya, Shadaqallahul azim. Allahumma raham. Ibu akan mereview pelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Tentang syu'abul iman. Apa itu syu'abul iman? Cabang-cabang iman. Ada berapa cabang-cabang iman? Ada berapa? 77. Dibagi dengan 3. Yang pertama berdasarkan hati, yang kedua berdasarkan lisan, yang ketiga perbuatan. Nah, yang minggu kemarin tentang syu'abul iman, tentang iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada ya, itu adalah rukun iman. Akan nyambung dengan materi yang sekarang. Kita akan membahas tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sifat berpoya-poya, sum'ah, takabur, ria, dan hasad. Menjalani hidup penuh manfaat. Apakah kalian hidupnya sudah bermanfaat? Sudah bermanfaat belum? Sudah. Apa manfaatnya? Belajar. Ada yang lain bermanfaat untuk orang lain pernah? Apa? Membantu orang lain. Contohnya, membantu teman mencontek pelajaran. Tidak juga, itu bukan membantu ya, itu hal yang tidak positif. Oke, menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sifat berpoya-poya. Ada yang tahu berpoya-poya? Apa? Bersenang-senang, menghambur-hamburkan uang, betul. Sum'ah? Ada yang pernah dengar sum'ah? Tidak, oke nanti kita cari. Sum'ah adalah sama dengan ria tapi dalam hal ibadah.
Misalnya kita sholat tahajud, divideoin, cekrek, atau dipoto, di-upload di sosmed. Kita memasukkan infak ke keropak cuma Rp1.000, langsung di-upload di sosmed. Itu adalah riya dalam hal ibadah. Kalau takabur, sombong. Kalau riya apa? Pamer ya. Pamer. Kalau hasad bukan Hasan, hasad. Hasad apa? Iri atau dengki, sirik dengan keberhasilan orang lain. Kalau untuk pelajaran PKN-nya, kalian tahu Pancasila ada berapa? Ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Masuk tidak? Masuk. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui studi kasus. Tahu studi kasus? Tahu studi kasus? Sebuah kasus, sebuah cerita yang berbentuknya kasus. Ada cerita dongeng, ada cerita cerpen. Kalian akan memperoleh pengetahuan baru, bisa mengidentifikasikan masalah. Tahu identifikasi? Apa? Menyelesaikan. Ada yang lain? Menjabarkan masalah apa saja yang ada di situ. Setelah mengidentifikasikan, kalian akan memperoleh informasi. Informasinya, apa itu pengertian poya-poya, apa itu pengertian sum'ah. Jadi tahu kan pengetahuan baru? Yang ketiga, kalian akan menganalisis. Tahu menganalisis? Apa? Meneliti. Apalagi? Mencari tahu, ya kurang lebih meneliti dan mencari tahu ada apa di kasus tersebut. Analisis sama kamu, teliti sama kalian, apa itu kasusnya, bagaimana bisa kasus itu terjadi. Yang terakhir, kalian akan tujuan pembelajarannya mencari solusi dari kasus tersebut. Tahu solusi? Apa solusi? Menyelesaikan masalah. Dan nanti penilaiannya, Ibu akan menilai secara 2 penilaian. Yang pertama penilaian individu. Ada penilaian menilai teman melakukan sifat tersebut. Ya. Dan penilaian kelompoknya, Ibu akan bagi kelompok kecil antara 5 atau 6 orang satu kelompok. Nanti kalian akan Ibu berikan sebuah studi kasus. Nanti kalian akan cari identifikasi masalahnya, informasinya, analisis, dan solusi. Ibu akan merayakan sebuah video tentang sifat tercela tadi. Ada dosa, riya, dan sum'ah atau pamer. Oh, yang baru ya Pak? Ada. Pak, masalahnya nanti ini sudah terpaksa beli karena kasihan sama jualnya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan kepada kalian adalah syirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirkul asghar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, akhirnya kalian bisa melihat gambarnya apa saja di situ? Ada gambar apa? Ada rumah yang besar, apalagi? Mobil, apalagi? Perhiasan, apalagi? Uang. Ini adalah sebagian dari atau harta ya, harta benda ya. Ada pertanyaan di situ. Apa yang kalian lakukan jika mendapat nikmat seperti pada gambar di samping? Ada yang mau jawab? Hah? Apa yang akan kalian lakukan jika mendapat nikmat seperti pada gambar di samping? Bersyukur, betul. Oke, bagaimana sikap kalian dalam menyedekahkan? Bagaimana cara kalian menyedekahkan bagian dari rezeki yang kalian peroleh? Memberi anak yatim. Terus? Menyumbang ke masjid, bersedekahnya. Terus apa lagi? Kenapa? Menyumbang ke panti asuhan. Ya, ketika kalian mempunyai harta ini, kalian jadi orang kaya raya, amin ya. Amin. Selain yang tadi kalian sebutkan itu betul semua.
Tetapi ketika kalian menyumbang atau menyedekahkan harta kalian, yang lebih utama itu ke saudara dulu. Yang paling dekat dulu, ada tetangga yang tidak punya beras, yang tidak punya biaya anak sekolah, kalian sumbang. Kalau kalian kaya raya punya keuangan yang lebih ya, gitu. Ya. Jadi sebelum ke orang lain, ke yang jauh, kalian yang dekat dulu. Itu. Yang ketiga, jika kalian dikaruniai nikmat seperti pada gambar ini, apakah artinya kalian lebih baik daripada orang lain? Tidak. Kenapa bisa tidak? Karena masih ada yang lebih kaya dari kita, betul. Kalau mau sombong, ada yang lebih sombong lagi ya. Yang mau sombong itu Allah, karena Allah yang lebih maha kaya, ya enggak? Ya kan? Oke, yang terakhir, bagaimana sikap kalian saat melihat orang terdekat kalian mendapatkan nikmat? Misalnya teman kalian jadi orang kaya raya, kalian tidak jadi orang kaya, bagaimana kalian pendapatnya? Merasa senang. Wah, bisa dipinjam nih duitnya. Begitu. Ya, merasa senang, terus merasa bersyukur. Ada iri dengki? Tidak boleh ya, karena rezeki itu sudah Allah kasih sesuai porsinya, sesuai kebutuhan. Ya, bagaimana? Identifikasikan masalah yang ada itu, menjabarkan masalahnya yang ada di sini. Masalahnya itu apa saja, Bima? Berarti dijabarin. Dijabarkan boleh, atau disebutnya silahkan. Ya. Sudah ada jawabannya masing-masing? Sudah? Tinggal kasih ke itu jawabannya ya. Apa nulisnya satu-satu? Gimana? Oh, mutar jadi nulisnya ya. Kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang menghindari atau tercela. Yang pertama sifatnya apa? Berpoya-poya. Yang kedua sum'ah. Yang ketiga takabur. Yang keempat riya. Yang kelima hasad. Ada 5 ya. Dari studi kasus tersebut bisa kita kesimpulkan kita tidak boleh berbuat poya-poya atau menghamburkan uang. Kita tidak boleh bersikap takabur atau sombong. Kita tidak boleh bersikap riya atau kita tidak boleh bersikap sum'ah atau memamerkan dalam hal ibadah. Yang kelima, kita tidak boleh bersifat hasad atau iri atau dengki kepada keberhasilan orang lain. Ya, jadi itu yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan dari sifat-sifat tersebut kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar dari perbuatan tersebut. Ibu doakan semoga kalian menjadi orang kaya raya semua. Menjadi orang sukses semua. Di sini ada yang jadi direktur. Amin. Ada yang jadi pengusaha. Ada yang jadi apa lagi maunya? Dokter, amin ya. Semuanya yang penting berkah dan dapat ridho dari Allah. Jauhi korupsi. Jadi apapun kalian jangan pernah berpikir untuk korupsi. Ya. Untuk pelajaran minggu depan kita akan masih membahas materi ini, tapi dengan metode pembelajaran yang lain. Kita akan membuat quotes. Tahu quotes? Quotes tahu? Apa? Kata-kata apa? Kalau pertanyaan question. Apa? Kata-kata? Kata-kata bijak atau kata-kata mutiara. Ya, kalian akan bikin di Canva bagaimana kalian membuat kata-kata untuk mengajak orang lain menghindari sifat tercela tersebut. Ya, boleh poya-poya, boleh sum'ah, boleh hasad, boleh takabur, boleh sum'ah. Nanti kalian akan setelah jadi di Canva tersebut akan diposting ke sosmed kalian. Nanti akan tag ibu, nanti ibu akan nilai kata-katanya paling bagus bagaimana. Individu. Ya, pembelajaran minggu depan adalah apa? Membuat quotes dari Canva tentang
tentang sifat tercela nanti setelah jadi akan diposting di sosmed. Oke, kata-kata hari ini, kata-kata bijak dari Ibu. Kalau kalian ingin menjadi orang kaya raya, menjadi dokter, menjadi apapun yang lebih baik dari orang tua kalian, lebih baik dari Ibu, satu kunci suksesnya. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidup. Doa setelah belajar. Allahumma waris wa amalan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.